Halo, kembali lagi dengan saya Wahyu Dwi Lesmono. Dalam video kali ini saya akan memberikan tahapan-tahapan bagaimana caranya kita melakukan uji korelasi dari suatu variabel-variabel yang ingin kita uji dengan menggunakan software Minitab. Dalam video kali ini saya memberikan suatu contoh. Misalkan di sini ada sekumpulan responden yang telah mengisi kuesioner terkait bagaimana hubungan antara pengetahuan dalam belajar, kepatuhan dalam belajar, dan kebahagiaan yang diperoleh dalam belajar. Di sini ada sekitar 10 responden dengan mengisi berbagai pertanyaan terkait kuesioner yang berhubungan dengan pengetahuan, kepatuhan, dan kebahagiaan dari masing-masing responden yang telah mengisi ini. Dalam contoh ini diasumsikan bahwa uji validitas dan reliabilitas sudah dilakukan dan diperoleh total skor dari pengetahuan, kepatuhan, dan kebahagiaan dari masing-masing pertanyaan yang sudah dijumlahkan. Yang digunakannya itu adalah pertanyaan yang valid dan juga reliable. Sehingga di sini untuk total skor pengetahuan untuk responden atas nama Adi dia memperoleh 11, untuk total skor kepatuhan atas nama Adi dia 25, untuk total skor kebahagiaan atas nama Adi dia 18. Begitupun untuk beberapa responden yang lainnya seperti Bella, dia total skor pengetahuannya 12, kepatuhannya 26, dan total skor kebahagiaannya 22. Di sini kita akan menguji apakah benar ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dalam belajar, kepatuhan dalam belajar, dan kebahagiaan dalam belajar, dan bagaimana besarnya hubungan tersebut di antara masing-masing variabel tersebut ini. Karena di sini kita mengambilnya berupa sampel, kita akan menguji apakah benar secara statistik kalau populasi antara pengetahuan, kepatuhan, dan kebahagiaan dari variabel yang kita ambil ini benar-benar signifikan atau tidak secara hubungannya. Di sini dengan kita menggunakan software Minitab, di sini kita kalau sudah mengumpulkan data-data seperti ini, kita bisa copy semua data yang sudah kita kumpulkan dari kuesioner yang kita lakukan. Kita copy dari judul sampai data pada angka terakhir, kemudian paste pada di bawah C1 ini, itu di bagian judul. Kemudian kita paste. Maka di sini kita sudah mendapatkan hasil bagian worksheet. Di sini ada C1T atas nama respondennya sampai 10, kemudian dengan masing-masing total skor pengetahuan, kepatuhan, dan kebahagiaan. Untuk menguji adanya hubungan atau tidak dari masing-masing variabel ini, kalau kita ingin menggunakan metode statistika parametrik, yaitu metode statistika korelasi Pearson product moment, terlebih dahulu kita harus menguji apakah total skor pengetahuan, kepatuhan, dan kebahagiaan ini berdistribusi normal. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah data-data tersebut berdistribusi normal, kita bisa memanfaatkan menu Stat, kemudian basic statistik, kemudian kita pilih graphical summary. Kita bisa masukkan total skor pengetahuan ke variabel, kepatuhan ke variabel, kemudian kebahagiaan ke variabel. Untuk confidence level, kita anggap bahwa penelitian ini itu menggunakan taraf nyata 5%, yaitu sehingga tingkat kepercayaannya sebesar 95%. Kita bisa klik OK. Dan ini adalah hasil output untuk masing-masing variabel. Sehingga di sini kalau kita perhatikan baik-baik, kita hanya fokus ke bagian output yang disebut dengan nilai p-value. Perlu diingat bahwa dalam uji normalitas, hipotesis pada uji normalitas itu selalu dituliskan dengan untuk H0 itu data berdistribusi normal, untuk H1 itu data tidak berdistribusi normal. Karena dari sini kita bisa lihat bahwa nilai p-value untuk total skor pengetahuan itu p-value-nya dia lebih dari alpha 0,05. Kemudian untuk total skor kebahagiaan dia nilai p-value-nya dia lebih dari 0,05. Sementara juga untuk skor kepatuhan dan nilai alfanya juga lebih dari 0,05.
Karena semuanya variabel ini memiliki nilai p-value di atas 0,05, maka data yang kita kumpulkan dari hasil kuesioner ini untuk seluruh total skornya itu berdistribusi normal. Karena semua skor di sini berdistribusi normal, maka kita bisa melakukan analisa berikutnya untuk menguji hubungan masing-masing variabel dengan menggunakan teknik metode statistika parametrik yang disebut dengan metode statistika Pearson untuk mengetahui adanya hubungan antara total skor pengetahuan, kebahagiaan, dan juga kepatuhan. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam menguji hubungan masing-masing variabel itu bisa kita klik, misalkan di sininya stat, kemudian kita pilih basic statistik, kemudian kita bisa pilih correlation. Kita bisa klik total pengetahuan, kita pilih select, kemudian kepatuhan kita pilih select, kebahagiaan kita pilih select. Karena di sini kita pilih semua karena semuanya berdistribusi normal. Jadi di sini metode yang kita pilih adalah Pearson correlation. Kita checklist display p-value, kita klik OK. Maka di sini kita bisa lihat hasil uji korelasi yang ada di tabel di sini. Di sini ada skor kepatuhan, ada pengetahuan, dan ada kebahagiaan. Di bagian sel atas di sini, sel yang bagian atas itu yang disebut dengan nilai korelasi. Jadi ini dengan ini. Yang saya checklist warna biru itu adalah nilai korelasi. Jadi nilai korelasi atau koefisien korelasi itu menunjukkan seberapa besar hubungan antar variabel. Nilai koefisien korelasi. Jadi di sini kita lihat dari skor kepatuhan dengan pengetahuan, dia bernilai 0,848. Sementara untuk kepatuhan dengan kebahagiaan, dia bernilai 0,800. Sementara untuk skor pengetahuan dengan kebahagiaan, dia memiliki nilai korelasi 0,978. Dari nilai-nilai ini kita bisa menginterpretasikan bahwa karena dia bernilai positif, karena semuanya positif, nilai korelasi positif, berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa jika X-nya naik, maka Y juga naik. Jadi di sini kalau kita ambil kesimpulan bahwa jika kepatuhannya meningkat, maka pengetahuannya juga meningkat. Begitupun juga sebaliknya. Kalau kepatuhannya menurun, maka pengetahuannya juga menurun. Begitupun untuk nilai korelasi ini. Karena dia nilainya positif, maka jika kepatuhannya naik, maka kebahagiaannya juga ikut meningkat. Sebaliknya, jika kepatuhan menurun, maka kebahagiaan ikut menurun. Sama halnya dengan yang pengetahuan dan kebahagiaan. Jika pengetahuan meningkat, maka kebahagiaannya juga ikut meningkat. Karena di sini nilainya positif, maka hubungannya itu adalah searah. Artinya kalau searah, jika X naik, maka Y-nya juga ikut naik. Begitupun juga sebaliknya. Jika X turun, maka Y-nya juga turun. Namun ini kalau misalkan nilai korelasinya itu positif. Namun jika nilai korelasinya negatif, jika X-nya naik, maka Y-nya juga menurun. Sebaliknya, jika X-nya menurun, maka Y-nya naik. Dari sini karena nilainya positif berarti semuanya meningkat. Di sini juga kita bisa menginterpretasikan seberapa besar kekuatan dari nilai korelasi ini. Yaitu, kalau misalkan nilai korelasinya berada di antara 0,8 sampai dengan nilainya mendekati 1, itu dia hubungannya sangat kuat.
Kalau misalkan nilainya di antara 0,6 sampai dengan 0,8 hubungannya kuat. Kalau 0,4 sampai dengan 0,6 itu hubungannya moderat. Kemudian kalau misalkan nilai korelasinya di antara 0,2 sampai dengan 0,4 dia hubungannya lemah. Namun kalau nilainya di antara 0 sampai dengan 0,2 dia hubungannya sangat lemah. Namun kalau tepat dia nilainya 0 itu tidak ada hubungan. Namun kalau misalnya nilainya tepat di angka 1 dia hubungannya sempurna. Jadi di sini nilai R itu menunjukkan adalah nilai korelasi ya. Jadi R ini adalah nilai korelasi yang menunjukkan nilai arah dari hubungan dua variabel ini. Karena nilainya di atas 0,8, maka hubungan dari variabel kepatuhan dengan pengetahuan, kepatuhan dengan kebahagiaan dengan pengetahuan dengan kebahagiaan, dia variabelnya sangat kuat. Karena nilainya dia di atas di antara 0,8 sampai dengan 1. Ini tanda mutlak ini bisa bernilai positif dan bisa bernilai negatif. Jadi kalau misalnya nilai korelasinya minus 0,948, itu artinya hubungannya sangat kuat. Karena walaupun dia negatif ya, tapi dia nilainya berada di antara min 0,8 sampai dengan 1. Itu terkait interpretasi dari nilai koefisien korelasi ini. Sementara untuk pengujian statistikanya itu dilihat dari kolom kedua. Kolom kedua di sini kita bisa lihat dari nilai di bawahnya. Yaitu di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada kepatuhan dengan pengetahuan. Kemudian ada kepatuhan dengan kebahagiaan. Kemudian ada lagi pengetahuan dengan kebahagiaan. Dengan masing-masing nilai p-value yang didapat, kepatuhan dengan pengetahuan itu sebesar 0,02. Jadi di sini 0,002. Sementara kepatuhan dengan kebahagiaan itu sebesar 0,006. Sementara pengetahuan dengan kebahagiaan dia bernilai 0,000. Karena nilainya masing-masing dia kurang dari alfa sama dengan 0,05, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa semua hubungan dua variabel ini dia memberikan keputusan berupa tolak H0 semua. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa untuk hipotesisnya ini itu dia ada hubungannya signifikan antara kepatuhan dengan pengetahuan, kepatuhan dengan kebahagiaan, pengetahuan dengan kebahagiaan. Perlu diketahui bahwa untuk hipotesisnya dalam uji korelasi, hipotesis uji korelasi, apapun metodenya, H0 selalu dikaitkan dengan tidak ada hubungan. Untuk H1 itu ada hubungan. Jadi karena dia hasil nilai p-value-nya kurang dari alfa, maka keputusan yang diambil adalah berupa tolak H0, sehingga ada hubungannya signifikan antara kepatuhan dengan pengetahuan, kepatuhan dengan kebahagiaan, dan juga pengetahuan dengan kebahagiaan. Sehingga di dalam data yang kita kumpulkan berarti kita bisa menyatakan bahwa kepatuhan dapat meningkatkan pengetahuan. Begitupun juga sebaliknya, pengetahuan juga bisa meningkatkan kepatuhan juga. Begitupun juga sebaliknya juga, ada kasus dengan kepatuhan dan kebahagiaan. Jadi memang ada hubungan yang sangat signifikan antara kepatuhan dengan kebahagiaan. Serta pengetahuan juga itu ada hubungannya dengan kebahagiaan. Sehingga kalau misalnya kita meningkatkan pengetahuan kita dalam belajar, maka kebahagiaan kita akan meningkat juga. Begitupun juga sebaliknya.
Kalau pengetahuannya turun, maka kebahagiaan juga ikut menurun. Itu terkait jika asumsi normalitas dalam variabel-variabel uji korelasinya itu terpenuhi. Namun bagaimana caranya kalau misalkan asumsi normalitasnya itu tidak terpenuhi? Caranya, di dalam Minitab ini, andaikan total skor pengetahuan, total skor kepatuhan, dan total skor kebahagiaan itu sama-sama tidak berdistribusi normal, ataupun salah satunya tidak berdistribusi normal, maka kita bisa lakukan dengan cara klik start, kemudian pilih basic statistik, pilih correlation. Maka di sini andaikan ada salah satu yang tidak berdistribusi normal, misalnya dia hanya kepatuhan, maka kalau kita ingin mengkaitkan dengan pengetahuannya normal, kepatuhannya tidak berdistribusi normal, maka kita pilihnya Spearman Rule. Ingat, jika salah satunya ada yang tidak berdistribusi normal, atau dua-duanya berdistribusi normal, atau ketiga-tiganya berdistribusi normal, tidak berdistribusi normal ya, jadi kita pilihnya Spearman Rule. Jadi Spearman Rule ini adalah uji statistika non-parametrik untuk mencari hubungan antar dua variabel. Kita bisa klik OK. Nah, dari sini kita bisa lihat nilai korelasinya. Jadi di sini nilai korelasi dari Spearman Rule ini bisa dilihat dari nilai yang di bagian atas. Sehingga di sini yang di atas ini itu adalah nilai korelasi dari metode Spearman Rule. Jadi masih berkaitan dengan yang tadi, bahwa untuk total skor kepatuhan dengan pengetahuan dia positif dan juga sangat kuat, karena nilainya di antara 0,8 sampai 1, sehingga semakin tinggi kepatuhan maka pengetahuannya juga semakin meningkat. Untuk total skor kebahagiaan dengan pengetahuan juga sama. Jika semakin tinggi kebahagiaan seseorang, maka pengetahuan akan belajar juga akan meningkat dan hubungannya sangat kuat. Begitupun juga untuk yang kebahagiaan dengan kepatuhan. Semakin besar kebahagiaan seseorang, maka kepatuhannya juga semakin meningkat. Dan itu hubungannya juga sangat kuat. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, kita bisa melihat dari uji korelasi ini. Nah, dari sini kita bisa lihat nilai p-value untuk dari masing-masing variabel kepatuhan dengan pengetahuan itu tadi bernilai 0,001, kemudian kepatuhan dengan kebahagiaan dia bernilai 0,003, kemudian di sini ada dari pengetahuan dengan kebahagiaan, nilai p-value-nya 0,000. Karena masing-masing bernilai alfa 0,05, di sini juga sama, di sini juga sama, maka semuanya dia memberikan keputusan berupa tolak H0. Dengan uji hipotesis yang sama, yaitu uji hipotesis korelasi, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kepatuhan dengan pengetahuan, kepatuhan dengan kebahagiaan, dan pengetahuan dengan kebahagiaan. Sehingga dengan menggunakan metode statistika non-parametrik, jika kita asumsikan bahwa datanya tidak berdistribusi normal, baik salah satu variabel, dua variabel, ataupun tiga variabel, maka data tersebut kita bisa berkesimpulan bahwa memang benar ada hubungan yang sangat nyata antara kepatuhan dengan pengetahuan, kepatuhan dengan kebahagiaan, dan pengetahuan dengan kebahagiaan. Jadi semakin bagus kepatuhannya, maka pengetahuannya juga bagus. Begitupun juga kalau kepatuhannya bagus, maka kebahagiaannya juga bagus. Sehingga ini juga sama, pengetahuannya bagus, maka kebahagiaannya juga ikut bagus. Itulah video terkait melakukan uji korelasi dengan menggunakan software Minitab. Sehingga perlu diketahui bahwa untuk langkah-langkah pengujian hipotesis terlebih dahulu harus melakukan uji normalitas pada masing-masing variabelnya terlebih dahulu. Jika salah satunya ada yang tidak berdistribusi normal, kalau kita hubungkan, ya, maka variabel yang ingin kita hubungkan itu yang tidak berdistribusi normal harus menggunakan metode statistika Spearman Rule. Sebagai contoh, kalau misalkan di sininya misalkan ada variabel di sininya pengetahuan, kemudian di sininya kepatuhan, dan ini kebahagiaan.
Jika misalkan di sininya tidak normal, kemudian duanya normal, maka untuk pengetahuan dengan kebahagiaan, ini kita bisa gunakan metode Pearson. Namun untuk pengetahuan dengan kepatuhan serta kepatuhan dengan kebahagiaan, ini kita tidak bisa menggunakan metode Pearson, melainkan kita menggunakan metode Spearman karena kita menghubungkan dengan variabel yang tidak normal. Oleh karena itu, normal hanya bisa digunakan itu dengan menggunakan metode Pearson ini. Namun kalau misalnya kita hubungkan dengan yang tidak normal, kita menggunakan metode Spearman. Itu terkait bagaimana tahapan-tahapan kita melakukan uji korelasi dengan menggunakan software Minitab.